segenap iman kita akan membacakan deklarasi ini. 1, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Astrid. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Berkemuliaan bagi Tuhan kita. Kita percaya Pentakosta akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita mau bawa hidup kita untuk Tuhan. Kita mau persembahkan seluruh hidup kita bagi karena kasih anugerahnya yang dilimpahkan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan menjadi berharga di mata-Mu, menjadi biji mata-Mu Tuhan yang paling berharga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kasih-Mu yang berharga kepada hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan.
ya Tuhan. Yesus, Engkau terlebih besar dari segala masalah persoalan kami ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami memiliki Allah seperti-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih setia-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesehatan, buat umur yang panjang yang Kau berikan bagi setiap kami pada hari ini ya Aba ya Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu yang sungguh besar bagi setiap kami. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Di sabat-Mu yang kudus, di rumah-Mu ini ya Tuhan, kami mempersembahkan syukur kami. Sebab Kau satu-satunya Allah yang berdaulat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa turut bekerja bagi setiap kami pada hari ini ya Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan ya Tuhan, yang susah Engkau hiburkan, yang bimbang dan khawatir Engkau teguhkan setiap kami ya Tuhan. Bahkan keselamatan yang daripada-Mu, kemenangan yang daripada-Mu, kebebasan yang daripada-Mu boleh menjadi milik setiap kami ya Tuhan. Biarkanlah kami Tuhan menjadi umat-Mu, menjadi pemuji dan penyembah-Mu di akhir zaman ini ya Tuhan. Taruhkan nyanyian baru dalam setiap hati kami, baik itu anak-anak muda, remaja, pada para orang tua. Semua kami rindu untuk memuji dan menyembah-Mu dengan sungguh-sungguh di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang hidup, yang berdaulat penuh dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami memberkati bangsa dan negara kami ya Tuhan. Shalom bagi Indonesia. Bela damai sejahtera yang daripada Tuhan, keamanan yang daripada Tuhan, bahkan keselamatan yang daripada Tuhan boleh menjadi milik bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin-pemimpin bangsa ini ya Tuhan. Berkati orang-orang yang senantiasa bekerja dengan giat bagi bangsa ini ya Tuhan. Berikan hikmat dan takut akan Engkau, kesungguh-sungguhan, keberhasilan bagi program-program pemerintahan bangsa ini ya Tuhan. Bahkan juga kami terus berdoa ya Tuhan, biarlah perekonomian bangsa ini boleh menjadi kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Engkau yang berdaulat penuh atas bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Bahkan juga Pentakosta ketiga boleh terjadi atas bangsa dan negara kami ya Tuhan. Bahkan kami juga memberkati di mana kami tinggal, Provinsi Riau, Kabupaten Rokan Hilir ya Tuhan. Engkau memberkati pemerintahan yang ada, baik yang ada di provinsi, bahkan juga yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini ya Tuhan. Biarlah pemimpin yang takut akan Engkau ya Tuhan. Para pemimpin-pemimpin yang sungguh-sungguh bekerja bagi daerah kami ini ya Tuhan. Kami memberkati Kabupaten Rokan Hilir ini ya Tuhan. Kami memberkati perekonomiannya, kami memberkati keamanannya Tuhan. Kami memberkati pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir ini ya Tuhan. Bahkan juga kami memberkati setiap usaha-usaha pekerjaan masyarakat yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini ya Tuhan. Biarlah Kau memberkatinya berlimpah-limpah Tuhan. Kesejahteraan yang daripada-Mu boleh menjadi milik daerah kami ya Tuhan. Bahkan juga kami memberkati para pemimpin-pemimpin rohani kami, mulai dari Pak Niko ya Tuhan, bahkan sampai hamba-Mu Bapak David Jeremia beserta istri dan anak-anaknya dan keluarganya ya Tuhan. Biarlah Kau memberkati para pemimpin-pemimpin rohani kami ini ya Tuhan. Biarlah mereka senantiasa berjaga-jaga di dalam Engkau ya Tuhan. Dengar-dengaran akan Engkau ya Tuhan. Memiliki persekutuan yang intim dengan Engkau, bahkan memiliki visi yang baru di dalam Engkau ya Tuhan, sehingga dapat membawa setiap kami masuk dalam rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Bahkan Engkau juga memberkati kami umat-Mu yang ada di wadah-Mu ini ya Tuhan. Biarlah umat-Mu senantiasa mencari Engkau ya Tuhan, berharap dan bersandar sepenuhnya kepadamu, memiliki iman yang teguh di hadapan-Mu ya Tuhan. Bahkan juga keselamatan Tuhan boleh menjadi milik keluarga-keluarga kami yang belum bersama-sama dengan kami beribadah. Kami rindu ya Tuhan, Kau juga melawat mereka. Kami rindu kami boleh bersama-sama beribadah di tempat ini ya Tuhan. Bahkan Kau juga tambahkan jumlah bilangan jiwa yang ada di tempat ini. Keselamatan penuh yang terjadi atas wadah-Mu ini ya Tuhan. Berfirmanlah Kau bagi setiap kami pada hari ini ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Sukacita yang daripada-Mu, damai yang daripada-Mu Tuhan, kekuatan yang daripada-Mu berlimpah-limpah memenuhi setiap kami ya Tuhan. Sehingga kami tidak lagi sama pada waktu kami datang. Sebab kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang telah bangkit dari kematian, yang memberikan kemenangan bagi setiap kami, yang memberikan pengharapan
Ya ajaib, Tuhan ajaib. Haleluya. Tuhan ajaib dalam hidup kita. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagi Tuhan
Terpuji, terpuji,
kami Tuhan, Kau sangat mengasihi kami. Kami boleh beribadah kepada Tuhan karena kami mau mentaati apa yang menjadi firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Apa yang menjadi tuntunan di dalam setiap kehidupan kami. Lewat kebenaran firman-Mu, 6 hari lamanya kami bekerja, hari yang ke-7 kami boleh datang ke hadapan-Mu. Kami boleh rindu bertemu dengan Tuhan. Berkata-katalah kepada setiap kami lewat setiap kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya bahwa firman-Mu adalah Engkau sendiri ya Tuhan. Dan yang berdaulat, berkuasa atas setiap kehidupan kami. Kami yang lemah boleh dikuatkan, kami yang susah dihiburkan. Kami yang kehilangan pengharapan, kami boleh diberikan pengharapan yang baru. Bahkan kami percaya kami dalam anugerah dan kasih Tuhan. Dan kami siapkan hati kami untuk kami boleh merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Memberkati anak-anak sekolah minggu yang akan beribadah kepada Tuhan. Taruhkan setiap kebenaran firman-Mu dalam hati mereka. Berkati guru-guru sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap untuk kita boleh mendengar, merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Puji nama Tuhan. Baik, mungkin anak-anak sekolah minggu bisa langsung menuju ke belakang sebelah. Sudah kasih Tuhan, silakan yang merasa sekolah minggu. Haleluya. Di nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Saya percaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal boleh memelihara hati dan pikiran kita semuanya. Kalau hari-hari ini kita menggunakan merah, Saudara kasih Tuhan. Artinya saya tanya sama mereka, kenapa kok harus pakai merah? Supaya semangat, supaya menyala-nyala, supaya berkobar-kobar. Saudara dikasih Tuhan, kalau Alkitab katakan bahwa di akhir zaman ini saudara kasih Tuhan, ada banyak yang suam-suam buku, ada banyak yang tidak lagi bergairah, ada banyak yang tidak lagi bersemangat, saudara kasih Tuhan. Tapi saya percaya bahwa hari ini kita berkumpul pada pagi siang hari ini, kita adalah orang-orang yang bersemangat. Yang percaya katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, yang semangat katakan amin, katakan kanan kiri saudara. Semangat, haleluya. Margogo, itu bahasa Batak ya, saudara dikasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan buat setiap doa Bapak Ibu Saudara, dukungan Bapak Ibu Saudara dalam gereja Tuhan di tempat ini. Kemarin kita mengikuti musyawarah daerah, saudara kasih Tuhan, di mana pendeta pembantu, pendeta madya dan pendeta penuh, saudara kasih Tuhan, mereka semuanya boleh berkumpul bersama-sama di Pekanbaru, saudara kasih Tuhan. Dan kasih karunia Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan bahwa kita boleh ketemu dengan rekan-rekan hamba Tuhan. Saya satu kamar dengan hamba Tuhan yang datang dari Selat Panjang Bapak Ibu Saudara. Selat Panjang bukan di kota, tapi Selat Panjang masuk lagi ke daerah, saudara dikasih Tuhan. Kalau bagian Siapi-Api masuk ke daerah Sinaboy, saudara dikasih Tuhan. Namanya Papar Bebe Bapak Ibu Saudara. Dan saya juga bersama dengan orang Ambon yang melayani di Dumai, saudara dikasih Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama di situ, saudara dikasih Tuhan. Satu kamar itu 3 orang. Tapi kita bersyukur, Bapak Ibu Saudara, kita dapat kamar yang tepat. Karena ada rekan kita, sahabat kita, saudara kasih Tuhan yang dari Duri, saudara kasih Tuhan, tidak bisa tidur, saudara. Kenapa saudara kasih Tuhan? Karena sangat panas sekali. AC-nya hidup tapi tidak dingin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, semuanya oleh kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Sehingga oleh kemurahan Tuhan saya juga ketemu dengan orang-orang yang boleh dikatakan mereka walaupun menghadapi tantangan dan kesulitan, mereka adalah orang-orang yang sangat setia. Dan itu menjadi motivasi, kami saling menguatkan, kami saling mendoakan, saudara kasih Tuhan. Setiap pagi saya bangun, saudara kasih Tuhan, saya nyembah, mereka juga ikut nyembah, saudara kasih Tuhan. Kenapa? Ketika kita berserah, berharap kepada Tuhan sepenuhnya, maka sukacita Allah itu menjadi kekuatan kita. Saudara kasih Tuhan, kalau hari-hari ini, saudara kasih Tuhan, kemarin itu salah satu yang menjadi topik, saudara kasih Tuhan, bagaimana kita menjadi hamba Tuhan yang sehat.
hamba Tuhan yang gak stres. Saudara kasih Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang ada di dalam anugerah yang daripada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, dalam 3 Yohanes pasal yang pertama, saya mengajak saudara membaca dalam 3 Yohanes, bukan Yohanes, tapi 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua. Saudara kasih Tuhan, mari kita akan baca bersama-sama. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan ini merupakan harapan. Saudara kasih Tuhan, ini merupakan firman yang disampaikan Yohanes untuk kita semuanya. 2-3, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saudara kasih Tuhan, ini merupakan doa hamba-hamba Tuhan, doa saudara kasih Tuhan Rasul Yohanes, doa saya sebagai hamba Tuhan, dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sebagai anak-anak Tuhan, saudara boleh menjadi pendoa bagi keluarga saudara. Bapak Ibu Saudara, saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja. Saudara kasih Tuhan, sehat-sehat saja. Berbicara tentang sehat, ini berbicara juga tentang tubuh saudara dan saya. Saya berdoa supaya kita diberikan kekuatan dan kesehatan. Amin saudara. Dan itu merupakan berkat Tuhan yang luar biasa. Kesehatan adalah berkat Tuhan. Katakan kanan kiri saudara, kesehatan adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara kasih Tuhan, kalau kita punya uang banyak tapi kita tidak sehat, saudara kasih Tuhan, uang itu tidak ada gunanya. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, Tuhan ingatkan kepada kita, saudara kasih Tuhan, untuk kita boleh menjaga tubuh kita. Saudara kasih Tuhan, menjaga tubuh saudara dan saya. Saudara, bagaimana supaya tubuh kita itu sehat? Makan makanan yang sehat. Saudara kasih Tuhan, makanan enak belum tentu sehat. Saudara, tapi makanan yang tidak enak itu apa? Menyehatkan. Saudara kasih Tuhan, ada banyak orang yang suka manis, orang yang suka makanan yang itu, saudara. Tapi jarang sekali saudara makanan yang pahit. Saudara kasih Tuhan, makanya obat itu pahit. Tidak ada obat itu boleh dikatakan manis, saudara. Tapi obat yang mujarab itu rata-rata obat itu pahit. Saudara kasih Tuhan, tetapi itu memberikan kesehatan. Makanan yang gak enak, saudara dikasih Tuhan. Nah, saya tidak tahu di tempat ini, dan saya percaya ada banyak orang yang sangat tidak suka hari-hari ini makan sayur, yang sukanya makan daging, sukanya makanan yang enak-enak. Tapi makanan yang enak-enak belum tentu sehat, saudara. Tetapi ketika kita makan, kalau kita di rumah, saudara kasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara mungkin, saya cuma makan kangkung, saya cuma makan tempe, saya cuma makan tahu, saya cuma makan makanan-makanan yang sederhana, ikan asin. Saudara, itu yang membuat saudara dan saya sehat. Ketika makan itu diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, makan makanan yang sehat, makanan yang teratur, tidak harus mahal. Tidak harus saudara kasih Tuhan makan itu mewah. Bapak Ibu Saudara, tapi makanan itu sehat dan bergizi. Saudara dikasih Tuhan, kenapa? Sekarang hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, saudara lihat di media sosial dan saudara lihat baik itu di YouTube, semuanya sedang bagaimana memperlihatkan mukbang, makanan-makanan yang enak, makanan-makanan yang sangat lezat. Saudara kasih Tuhan, kepala kambing lah, saudara kasih Tuhan, dan sebagainya, mukbang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingatkan kepada kita bahwa kita harus makan makanan yang sehat. Makanan yang enak belum tentu sehat. Makanan yang tidak enak mungkin itu bisa menyehatkan saudara dan saya. Bukan cuma itu saja, tetapi kita harus memiliki berolahraga. Saya percaya Bapak Saudara tempat ini melalui saudara ada mengerjakan sawit, mengerjakan ladang. Saya percaya itu merupakan olahraga. Yang penting keringat keluar. Saudara dikasih Tuhan.
Bukan cuma olahraga, tetapi kita harus memiliki istirahat yang cukup. Bapak Ibu Saudara, menurut pakar kesehatan, istirahat yang cukup, paling kita tidur itu 7 jam. Kita bisa tidur dengan baik. Itu menurut ahli. Tapi sebagian kita berkata, Pak, kalau 3 jam saja kita bisa tidur dengan nyenyak, artinya kita bisa mengistirahatkan semuanya, itu juga baik. Terserah Bapak Ibu Saudara. Tetapi menurut kesehatan, dan itu diteliti, tidur kita 7 jam, makanya tidak boleh begadang. Orang yang suka begadang, saudara kasih Tuhan, artinya apa? Fungsi ginjal tidak bisa teristirahat dengan baik. Bapak Ibu Saudara, saya melihat ada banyak hal yang terjadi, dan saya berdoa untuk kita semua di tempat ini. Kanan kiri kita katakan, kita sehat, tubuh kita sehat. Saudara kasih Tuhan, tidak ada sakit penyakit. Saudara, kan dikatakan apa? Hati yang gembira adalah apa? Obat. Saudara dikasih Tuhan. Dan dikatakan apa, saudara dikasih Tuhan? Supaya kita itu bukan cuma tubuh, tapi jiwa. Saudara kasih Tuhan, jiwa kita. Saudara, kalau jiwa kita itu baik, saudara kasih Tuhan, jiwa kita itu sehat, maka saudara dikasih Tuhan, saudara dan saya akan memiliki umur panjang. Karena jiwa kita itu sehat. Saudara, ada 3, ternyata saudara boleh uji ya, apakah ini benar, saudara kasih Tuhan. 3, ada 3 jabatan, saudara kasih Tuhan, yang boleh dikatakan itu tingkat kesetresannya itu tinggi. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, adalah guru SD kelas 1. Kalau sekarang itu guru TK. Saudara kasih Tuhan, kenapa dikatakan guru TK atau guru SD kelas 1? Saudara kasih Tuhan, itu memiliki jabatan ada 3. Ini jabatan yang ketiga. Itu seringkali ada pada guru kelas 1. Kenapa saudara kasih Tuhan guru kelas 1 atau guru TK? Ketika anak-anak yang gak bisa baca, betul gak? Gak bisa tulis, gak bisa berhitung, masuk saudara kasih Tuhan di kelas daripada guru kelas 1 atau guru TK, saudara kasih Tuhan, maka apa yang terjadi? Anak yang bodoh diajari, betul saudara? Diajari, dididik, dibimbing, saudara kasih Tuhan, sehingga anak itu bisa baca, sehingga anak itu bisa kenal angka, bisa kenal huruf, saudara kasih Tuhan. Setelah itu apa? Ketika dia naik kelas 2, saudara kasih Tuhan, masuk lagi apa? Anak yang kelas 1, yang gak bisa baca, gak bisa tulis. Jadi dia selalu mengajari, dia tidak pernah, saudara kasih Tuhan, melihat bahwa anak-anak itu jadi pandai. Saudara masih mengerti? Dia selalu kedatangan anak yang bodoh, yang gak bisa apa-apa. Itu guru TK. Makanya saudara kasih Tuhan, banyak orang menyebutkan, sebetulnya tingkat stres yang paling tinggi apa? Guru TK. Guru itu kenapa? Karena dia selalu dapat anak yang masuk. Saya mau tanya, Nel, kamu sebagai guru TK yang masuk di kelasmu, apakah dia udah pandai baca, pandai tulis? Kamu ajari apa? Baca dan tulis. Begitu tahun ajaran baru, apakah kira-kira kamu lihat anak-anak yang kamu ada di kelasmu adalah anak-anak yang pandai semuanya? Masuk lagi apa? Yang gak bisa baca, gak bisa tulis. Saudara dikasih Tuhan. Jadi apa? Bapak Ibu Saudara, itu tingkat kesetresan yang paling nomor 3, saudara dikasih Tuhan. Yang nomor 2 apa? Saudara, tapi saya percaya bahwa saudara dikasih Tuhan, ini yang di luar sana yang membuat kategori stres, saudara. Tapi saya percaya Nelly nggak stres, saudara kasih Tuhan. Ya, guru-guru nggak stres, saudara kasih Tuhan. Yang kedua itu apa? Dokter. Saudara,
Jadi di sini yang punya cita-cita yang mau jadi dokter, siap-siap. Yang anak-anak muda yang punya cita-cita jadi dokter, siap-siap untuk menghadapi apa? Stres. Karena apa? Setiap orang yang datang kepada dokter, tidak ada yang kabar baik. Ada enggak? Yang datang kepada dokter, kabarnya baik? Nggak ada. Dia datang, kenapa itu kan? Iya, saya sakit. Kenapa? Iya. Saya merasa pusing. Saudara, tidak pernah orang datang. Kalau baik-baik saja saudara dan saya tidak akan mungkin datang kepada dokter. Yang datang kepada dokter apa? Orang ketemu apa? Masalah kesehatan, aduh jantung saya, aduh tangan saya terkilir, oh kaki saya dan sebagainya. Saudara, dokter tidak pernah menerima kabar baik saat ketemu pasien. Betul tidak Bapak Ibu Saudara? Ini stres. Saudara, menurut pakar-pakar orang-orang yang ada di dunia sana, orang yang kedua ini stres. Yang pertama tadi guru. Guru tidak semua guru. Guru TK atau guru kelas 1. Kenapa? Karena dia harus berusaha. Dari yang tidak bisa harus jadi bisa. Setelah naik kelas 2, dia akan ketemu lagi dari yang tidak bisa lagi. Untuk apa diajari jadi bisa lagi? Ada yang 10 tahun, berarti 10 tahun dia ketemu dengan orang-orang yang harus diajari dari tidak bisa, dari yang bodoh jadi pandai. Saudara dikasih Tuhan. Ketika saudara ketemu menjadi dokter, saudara tidak ada, saudara dokter itu ketemu dengan pasien itu yang berkata bahwa, dok, saya sehat-sehat, saya baik-baik. Tidak ada, saudara kasih Tuhan. Orang yang ke dokter pasti orang punya masalah kesehatan. Saudara-saudara yang punya masalah kesehatan tidak mungkin datang kepada dokter. Dan yang ketiga, saudara kasih Tuhan. Nah ini yang ketiga, saudara kasih Tuhan. Yang ketiga itu adalah siapa saudara? Pendeta. Saudara kasih Tuhan, pendeta. Tahu ya? Maksudnya pendeta, saudara kasih Tuhan. Atau hamba Tuhan, saudara kasih Tuhan. Ya hamba Tuhan itu bukan kalau kita bekerja ada yang 12 jam, ada yang 6 jam, saudara kasih Tuhan. Tetapi hamba Tuhan itu setiap saat 24 jam, saudara kasih Tuhan. 2:30 dia harus bangun. Kok tiba-tiba ada yang sakit, Pak, tolong Pak, doakan. Dia harus bangun, saudara kasih Tuhan. Oleh sebab itu saya terus berdoa, Tuhan kiranya kita semuanya diberikan kekuatan dan kesehatan. Saudara dikasih Tuhan, bagaimana supaya kita mengalami, Bapak Ibu Saudara, mengalami kehidupan, saudara Tuhan, seperti yang 3 Yohanes 1 ayat 2 itu terjadi dalam kehidupan kita. Maka saudara dan saya, itu kuncinya cuma satu, sebagai kita orang yang percaya. Saudara kasih Tuhan, bagaimana kita membaca firman, saudara, kita dekat dengan Tuhan, hanya dekat Allah saja kita tenang. Bapak Ibu Saudara, bagaimana saudara dan saya itu boleh firman ini, Alkitab ini tidak dijadikan sebagai bahan pajangan. Tapi perhatikan firman Tuhan ini adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Saudara, mari kita lihat dulu. Sekali lagi, dalam firman Tuhan ini yang menjadi dasar. Yohanes 1 ayat 1. Sama-sama kita baca 2-3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saudara kasih Tuhan, kalau kita membaca firman, berarti saudara dan saya itu mengenal Allah. Saya dan Bapak Ibu Saudara mengenal Allah. Bagaimana kehidupan dunia hari-hari ini, saudara kasih Tuhan, diwarnai. Apa yang mewarnai dunia, saudara kasih Tuhan? Bapak Ibu Saudara, goncangan, pergumulan, saudara kasih Tuhan. Oleh sebab itu mari, ketika kita membaca firman Tuhan, maka saudara dan saya akan mengalami, saudara dikasih Tuhan, penghiburan, mengalami kekuatan. Oleh sebab itu kita harus tahu. Ayo coba, di dunia ini, galau,
Saudara, apa obatnya galau? Coba kita lihat 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Saudara, ini adalah firman. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Saudara, ketika saudara dan saya mengalami kegalauan, firman ini boleh menjadi jawaban dalam kehidupan kita, boleh menjadi satu solusi. Apa itu saudara? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, firman itu adalah kekuatan dalam setiap kehidupan orang percaya, karena firman itu adalah Allah sendiri. Dan Allah berkata kepada kita, kepada orang yang galau, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena Tuhan pasti akan memelihara kita. Saudara, Tuhan akan memelihara kehidupan Bapak Ibu Saudara. Di tengah situasi, di tengah kondisi yang mungkin orang berkata, putus asa nanti kau. Tapi melalui firman Tuhan ini, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, catat baik-baik. Kalau ini menjadi berkat dalam kehidupan saudara, serahkanlah segala kekhawatiran. Yohanes 14 ayat yang pertama. Yohanes 14 ayat yang pertama. Ini merupakan obat. Ayo sama-sama kita baca. 2, 3. Jagalah, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah. Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepada saudara. Melalui firman Tuhan ini, Tuhan katakan kepada saudara. Saudara bisa katakan kepada rekan-rekan saudara, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepada saudara dikasih Tuhan. Kita boleh menjadi berkat, kita boleh menjadi terang, kita boleh menjadi garam, saudara kasih Tuhan. Ketika apa saudara kasih Tuhan? Ketika saudara membaca firman Tuhan ini, bisa memberikan kekuatan. Saudara, ini tadi galau. Kalau stres, apa yang Alkitab katakan tentang stres? Saudara boleh catat, saudara kasih Tuhan. Mazmur 34 ayat 18. Ini tentang stres. Ini kehidupan hari-hari, tapi biarlah firman Tuhan, Allah sendiri yang menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Biarlah firman yang kita baca itu menjadi rema. Saya tidak tahu firman apa yang nanti akan menjadi rema dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mazmur 34 ayat yang ke-18. Ya, saudara, sama-sama kita akan baca. 2, 3. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ini berbicara orang yang patah hati. Saudara kasih Tuhan, ada orang yang patah hati. Kalau hari-hari ini saya melihat, saudara kasih Tuhan, kalau saudara bisa melihat di media, orang-orang yang patah hati, dia bisa mengambil jalan pintas, mengakhiri hidupnya. Tapi Yesus berkata, firman Tuhan berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Sudah kasih Tuhan. Biar Mazmur 34 ayat yang ke-18 ini menjadi milik daripada saudara dan saya. Tuhan itu dekat kepada Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah mengakhiri hidupmu. Jangan pernah saudara kasih Tuhan membuat satu keputusan yang keliru. Mungkin dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan pekerjaan, dalam kehidupan apapun. Mari, saya percaya bahwa hari ini Tuhan sedang banyak berbicara kepada kita. Banyak berbicara kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Remuk. Tapi izinkan, kalau kita manusia remuk,
Saudara, sesuatu yang remuk pasti apa? Dibuang, makin ditinggalkan. Tetapi kalau Tuhan melihat saudara dan saya adalah apa? Debu dan tanah. Kalau hati kita, hidup kita remuk, Tuhan izinkan Tuhan, apa saudara kasih Tuhan, untuk membentuk kembali kita. Izinkan Tuhan untuk memulihkan yang remuk tadi, dikumpulkan kembali. Mungkin ditumpuk lagi. Saudara kasih Tuhan, Ayub, salah seorang yang mengalami stres yang luar biasa. Saudara kasih Tuhan, harta bendanya habis. Bukan cuma harta bendanya habis, saudara kasih Tuhan, tetapi anaknya itu semuanya mati, saudara kasih Tuhan. Sehingga istrinya bicara kepada Ayub, kalau begitu tinggalkanlah Tuhan malam. Dia tidak sayang lagi kepada kamu, dia tidak lagi sayang lagi kepada kita. Mungkin pada waktu itu istrinya sangat meninggalkan daripada Ayub. Kenapa? Karena Ayub itu kena apa? Lebih daripada kudis, gatal, saudara dikasih Tuhan. Dan tidak ada semua orang yang bisa dekat dengan Ayub. Tapi Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang remuk jiwanya. Dan ketika Tuhan memulihkan Ayub, saudara boleh baca dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Ketika Ayub dipulihkan oleh Tuhan, dia mendapatkan sesuatu yang lebih daripada dia miliki pada waktu dia belum remuk. Bapak Ibu Saudara, Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Kepada orang-orang yang stres, orang-orang yang remuk jiwanya. Saudara kasih Tuhan, kepada kita yang mungkin mengalami stres. Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Mari kita akan baca bersama-sama. Saudara kasih Tuhan, kita berbaca bergantian. Bapak Ibu sudah baca ayat yang keempat, saya akan baca ayat yang kelima, ayat yang ketujuh, kita akan baca bersama-sama. Saudara, ini merupakan obat daripada stres. 2, 3. Oh, kurang tegas. Ayo ulangi lagi ayat yang keempat. Coba saudara baca. Itu ayat tanda apa, saudara? Tanda seru. Artinya apa? Sesuatu yang sangat serius. 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacita. Obat stres adalah ketika saudara dan saya bisa bersukacita. Supaya kita tidak berstres. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Oleh sebab itu saudara dan saya, jangan izinkan roh stres itu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Saudara, orang yang stres, saudara, dia akan selalu mencari kekurangan, dia akan selalu mencari kelemahan daripada orang lain. Bapak Ibu Saudara, sekarang lagi goncang-gancing masalah ijazah, saudara kasih Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara, nanti kita akan lihat aja. Saudara, biarlah hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jangan ketika kita mengalami kegalauan, hati kita, perkataan kita juga menjadi perkataan yang tidak pernah menguatkan dan membangun orang lain. Ayat yang ke-6, 2, saya akan bacakan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Saudara kasih Tuhan, Tuhan mau kita, Bapak Ibu Saudara, kita boleh mengucap, hidup dalam ucapan syukur. Saudara, kita bisa mengucap syukur ketika segala sesuatu yang baik datang kepada kita. Tapi ketika segala sesuatu yang tidak baik datang kepada kita, saudara kasih Tuhan, apakah kita bisa mengucap syukur? Tuhan katakan kepada kita, nyatakanlah segala sesuatunya apa? Di dalam doa, keinginan kita, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, dijawab, kita berterima kasih, mengucap syukur. Kalaupun tidak dijawab, saudara dan saya harus apa, saudara? Marah atau bersyukur? Tetap bersyukur. Ayat yang ke-7, silakan. 2, 3. Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Haleluya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, saudara dikasih Tuhan, akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus. Obatnya galau tadi sudah 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Ini obatnya kita orang stres, patah hati, hancur, saudara kasih Tuhan, ada obatnya. Saudara, firman itu menjadi obat dalam kehidupan kita. Saudara, kalau bete bagaimana? Apa itu bete? Kesel. Obatnya kesel. Amsal 19 ayat yang ke-25. Ayo kita. Saudara, ketika saudara mungkin mengalami bete, saudara ketemu dengan orang yang bete, biar kita boleh katakan ini Amsal 19 ayat 25. Yuk kita sama-sama kita baca ayat Amsal 19 ayat 25. 2, 3. Jikalau si pencemooh kau pukul, barulah orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Jikalau orang yang berpengertian ditegur, ia menjadi insan. Saudara kasih Tuhan, ketika saudara dan saya mengalami apa yang itu dinamakan, saudara kasih Tuhan, bete, kesel, saudara kasih Tuhan, izinkan saudara dan saya, Tuhan boleh tegur dalam kehidupan kita, menghilangkan kekesalan kita. Saudara kasih Tuhan, Pengkhotbah 2 ayat 1 sampai 11. Wih, panjang banget. Nanti saudara baca, coba Pengkhotbah pasal yang kedua. Ini obatnya bete, saudara kasih Tuhan. Tuhan akan menghajar, saudara kasih Tuhan. Tuhan akan memukul, saudara kasih Tuhan, pencemooh. Jadi kalau saudara dicemooh sama orang, saudara kasih Tuhan, tidak usah balas apa yang mencemooh saudara. Tidak usah balas, izinkan Tuhan yang membalas. Kalau orang yang berbuat jahat kepada kita, tidak akan mungkin dibalas kejahatan, dibalas kejahatan. Tapi izinkan Tuhan, saudara kasih Tuhan. Oke, Amsal pasal yang kedua. Pengkhotbah 2 ayat yang pertama sampai 11. Ya. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Ayat yang kedua coba saudara baca. Tentang kata aku berkata itu bodoh dan mengenai kegirangan apa gunanya. Ayat yang ketiga, aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedangkan akal budiku tetap memimpin dengan hikmat dan dengan memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Ayat yang keempat coba saudara baca. Aku melakukan kerja mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Ayat yang ke-6. Aku menggali bagiku pohon-pohon untuk mengairi dari tanaman. Saudara kalau baca dari ayat yang pertama sampai ayat ke-11, intinya apa saudara kasih Tuhan? Nanti baca di rumah. Inilah kesia-siaan. Saudara, segala sesuatunya yang baik, kalau hati kita itu bete, saudara kasih Tuhan, tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa puas, tidak ada syukur di dalamnya, maka segala sesuatu yang ada, yang saudara dan saya miliki, itu tidak ada gunanya. Kita bisa bahagia ketika Bapak Ibu Saudara dan saya itu boleh mengucap syukur. Bersyukur untuk anak kita, bersyukur untuk apa yang saudara dan saya Tuhan percayakan untuk dimiliki. Kalau itu kita tidak ada ucapan syukur, kita selalu Tuhan kurang dan terus kurang. Saudara dan saya tidak akan pernah mengalami kebahagiaan. Yang ada apa? Bete. Saudara dikasih Tuhan. Apa obatnya putus asa?
Ayo kita lihat, obatnya putus asa. Ibrani 4 ayat ke 16. Saudara kasih Tuhan, ini merupakan obat-obat daripada kegelisahan. Saudara, obat-obat daripada jiwa kita yang mudah gelisah. Ya. Tadi galau sudah, tadi stres sudah, saudara kasih Tuhan. Bete sudah, saudara kasih Tuhan. Putus asa. Apa obatnya, saudara kasih Tuhan? Ibrani 4 ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama, 2-3. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri apa? Supaya kita menerima apa? Rahmat untuk mendapatkan. Saudara kasih Tuhan, saudara dan saya, obatnya putus asa ini, Ibrani 4 ayat 16. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat pada waktunya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tangkap baik-baik saudara. Kadangkala waktu Tuhan dengan waktu saudara dan saya itu berbeda. Tetapi ingatlah, waktu Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Haleluya. Ayo kita nyanyikan pujian. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Mungkin hari ini kita belum menyanyi pujian ini. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia di sepanjang hidupku. Sudah kasih Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-28. Allah turut bekerja di dalam segala hal. Yakin dan percayalah Bapak Ibu Saudara, Allah turut bekerja. Coba saudara kasih Tuhan. Katakan kanan kiri saudara. Firman Tuhan ini 2-3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Berapa kita percaya bahwa kita dipanggil sesuai dengan rencana Allah? Bahwa Allah buat hidup saudara dan saya itu baik. Saudara kasih Tuhan, saya ketemu dengan ponakan daripada ibu ini, ibu yang terkasih. Saudara kasih Tuhan, ternyata saudara kasih Tuhan, yang kemarin pernah datang ke sini, Pak Andreas, saudara kasih Tuhan, waktu kami musyawarah daerah, saudara kasih Tuhan, dia adalah hamba Tuhan paling tua. Berapa usianya saudara kasih Tuhan? Wong Jawi, ya Bu, orang Jawi, 88 tahun. 88 tahun dia masih datang, saudara kasih Tuhan. Wow, itu menjadi motivasi bagi kami semuanya, orang-orang muda. 88 tahun. Betul ya Bu? 88 tahun. 88. Saudara kasih Tuhan, ibu itu, bapak itu, saudara kasih Tuhan, sangat luar biasa. Dia masih bisa berjalan, walaupun mungkin pelan-pelan jalan. Dia ikut. Orang tua di belakang 92 tahun. Tapi Tuhan masih berikan kekuatan dan kesehatan untuk boleh berdoa untuk kita semuanya. Saudara dikasih Tuhan, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Untuk apa saudara? Untuk mendatangkan kebaikan. Percayalah, Tuhan itu baik buat kita. Amin. Tuhan itu baik buat saya. Coba saudara tutup mata. Katakan kepada Tuhan, Engkau baik buat saya. Engkau baik buat saya. Apapun yang terjadi, Engkau baik buat saya. Allah turut bekerja dalam segala hal. Bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Siapa orang yang mengasihi Tuhan? Siapa orang yang mengasihi Tuhan?
Di tempat ini siapa orang yang mengasihi Tuhan? Katakan kepada Tuhan, saya. Saudara dikasih Tuhan. Ketika kita mungkin disakiti, hati kita disakiti, saudara kasih Tuhan, ada obat yang sangat manjur yang Yesus Alkitab katakan kepada kita. Ketika orang disakiti, Mazmur 10 ayat yang ke-14. Hari ini kita mau berbicara, saudara serius, saudara kasih Tuhan. Mazmur pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. Saudara, ketika kita semuanya disakiti, biarlah firman Tuhan yang menjadi kekuatan kepada kita. 2-3, engkau memang melihatnya, sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Saudara kasih Tuhan, biar kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan tahu kesusahan saudara, dan Tuhan tahu mungkin hati kita mengalami sesuatu yang sakit, menyakitkan. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, Dia sanggup mengambil, saudara kasih Tuhan, sakit yang ada di dalam hati saudara. Ada banyak dunia ini boleh menyakitkan, melalui perkataan, melalui tingkah laku, melalui perbuatan, saudara dikasih Tuhan, melalui gosip, saudara dikasih Tuhan. Tapi Tuhan memberikan kekuatan, saudara kasih Tuhan. Tuhan mengenal hati kita, amin. Haleluya. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hati. Amin, saudara. Tuhan mengenal hati saudara. Jauh melebihi semua yang terdekat. Saudara kasih Tuhan, Tuhan tahu hati kita. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini saya melihat, saya juga belajar, saudara kasih Tuhan, daripada seorang yang bernama Jokowi, saudara dikasih Tuhan. Bagaimana ketika dia jadi presiden, sebetulnya dia punya kuasa untuk bisa menghancurkan orang yang menyakiti dia. Saya melihat 2 kali pemerintahan, bagaimana saudara dikasih Tuhan, hinaan. Dia dikasih muka monyet, dia kasih muka babi. Saudara dikasih Tuhan, dia banyak mengalami hal-hal yang buruk. Tapi ketika dia berkuasa, dia tidak gunakan kekuasaan. Dia hanya istighfar, saudara. Dia hanya mengucap syukur, saudara dikasih Tuhan. Tetapi hari-hari ini, saudara dikasih Tuhan, kalau kita lihat justru orang-orang yang melakukan hal-hal yang kurang berhikmat, saudara, saya percaya mereka juga mau diampuni, juga mau ditolong. Kenapa, saudara dikasih Tuhan? Karena apa yang mereka lakukan itu adalah kekeliruan dan melanggar hukum. Pada waktu itu tidak dilaporkan. Bapak Ibu Saudara, kita belajar di sini, saudara kasih Tuhan, bahwa segala sesuatu itu ada batas. Saudara kasih Tuhan, Tuhan itu mengasihi kita, saudara kasih Tuhan. Tuhan itu, saudara, mengampuni kita. Tetapi ingat, saudara, Tuhan itu memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Tetapi itu ada batasnya. Jangan sampai kita sudah menghembuskan nafas yang terakhir, baru di alam kubur kita mau bertobat. Sudah terlambat, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mau menghembuskan nafas yang terakhir, terus kita datang kepada Tuhan, ampuni aku. Saudara kasih Tuhan, apakah Tuhan mengampuni kita? Yes, Tuhan mengampuni saudara dan saya.
selama dikatakan masih ada hari ini, mari kita saling menasihati, kita saling menguatkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan, saya tidak boleh bahwa jemaat harus mengikuti apa yang menjadi pikiran saya, kehendak saya. Enggak, kita harus mengikuti ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kebenaran firman Tuhan, ikuti. Kata Yesus, katakan ikutlah, ikutlah, pikul salib, sangkal diri. Saudara kasih Tuhan, Yesaya 43 ayat ke-18. Apakah obat sakit hati itu? Saudara kasih Tuhan, Yesaya 43 ayat ke-18. Supaya saudara tidak sakit hati, supaya hati saudara tetap kuat. Ayo sama-sama kita baca 2-3. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Jangan ingat-ingat masa yang lalu. Maaf nih ibu-ibu, ya, ibu-ibu itu punya daya ingatan yang paling kuat. Kaum wanita daya ingatannya kuat, betul enggak? Betul enggak? Iya atau iya? Maaf nih yang berkeluarga nih. Kalau suami, kalau orang yang kau kasih itu salah 7-8 tahun yang lalu, masih ingat enggak? Masih kan? Masih sampai diingat kan? Kenapa? Kalau terjadi pembicaraan, saudara kasih Tuhan, kalau terjadi misalkan apa, sedikit slack, saudara kasih Tuhan, 3 tahun yang lalu bisa teringat kembali. Betul? Tengoklah. Kok kemarin kau ngomong bla 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 bla. Saudara dikasih Tuhan, ibu-ibu itu ingatannya tajam. Bapak-bapak, oleh sebab itu mari berhati-hatilah terhadap, saudara kasih Tuhan, ibu-ibu. Saudara kasih Tuhan, tidak mudah kalau kaum pria itu hanya menggunakan apa? Pikiran, betul tidak? Pak Julianto, tidak terlalu berpikir, tidak mau terlalu berpikir pusing. Saudara kasih Tuhan, tetapi ibu-ibu ingat, saudara, 10 tahun yang lalu, saudara, kita udah lupa. Waktu itu selisih pahamnya bertengkarnya di mana ya? Lupa, tapi ibu-ibu tidak pernah lupa. Kita berkelahi pada waktu kita naik motor kan Pak. Wih, saudara bisa ingat. Tapi saya berdoa di tempat ini, ibu-ibunya firman Tuhan tidak pernah bisa lupa. Amin saudara. Jangan sampai apa, pulang dari gereja, keluar dari sini, saudara kasih Tuhan, ditanya firman Tuhannya apa ya? Apa ya? Firman Tuhannya tadi ngomong tentang stres, itu aja. Saudara kasih Tuhan. Ya, pendeta nomor 1 stresnya. Nomor 2 apa? Dokter. Nomor 3 apa? Guru. Nanti kita ngomong, kalau gitu anakku nggak boleh jadi guru lah. Nanti dia stres, apalagi guru TK. Saudara jangan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Haleluya. Kalau Anda percaya tanya sama Bang Dio nih. Kalau Anda datang ke apotekmu, pasti dia ngomong apa? Kau bukan dokter kan? Tapi saya, Bang, ada sakit mah. Kok sakit mah apa? Pasti kan? Tidak ada data pasti kalau datang belanja di tokomu pasti apa? Tanya Bang, obat ini apa Bang? Bang ada obat ini Bang. Saudara kasih Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan. Ketika orang datang kepada saudara, apa obatnya galau? 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 tadi. Amin saudara kasih Tuhan. Iya kan? Jangan langsung apa? Saudara kasih Tuhan, jangan langsung kasih makan dulu. Kalau sudah punya makanan. Tapi apa? Firman Tuhan itu adalah kehidupan di dalam setiap kehidupan kita. Saudara kasih Tuhan. Tadi katakan Yesaya 43:18. Jangan ingat-ingat yang dahulu. Amin saudara. Supaya kita tetap jaga hati kita. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, saya percaya ketika firman Tuhan ini menjadi pelita bagi kaki saudara dan terang bagi jalan hidup saudara, saudara dan saya tidak akan pernah hidup di dalam kegelapan. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdiri. Ya Tuhan, ku percaya
percaya, aku percaya, aku percaya. Katakan lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Biarlah Saudara kasih Tuhan, hari ini Tuhan mengingatkan lewat firman-firman yang kita baca, bagaimana saudara bisa mengalami kemenangan di dalam situasi tantangan dalam kehidupan kita, supaya jiwa saudara sehat. Maka kasih makan roh saudara, supaya tubuh saudara sehat, jiwa saudara sehat. Kasih makan roh kita dengan firman, dengan perkataan-perkataan, dengan kita melakukan kehendak saudara, untuk menyembuhkan hati, untuk menyembuhkan kegalauan kita, untuk menyembuhkan stres. Simpan firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan ini. Kalau Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita boleh melupakan apa yang ada di belakang kita, lupakan saudara dan saya, dan kita boleh melakukannya dengan tidak mungkin mengingat-ingat kesalahan, tidak mengingat-ingat saudara dikasih Tuhan perkataan-perkataan yang menyakitkan, tapi biar lagi saudara dan saya tetap mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari ambil waktu sejenak. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Apakah saudara galau? Apakah saudara bete? Apa saudara putus asa? Apa saudara mengalami sakit hati? Tapi biarlah pada siang hari ini firman Tuhan yang menjadi obat dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Haleluya. Mari kita katakan pujian ini. Ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Katakan aku percaya. Aku percaya. Lewati lemah mata, aku percaya. Katakan firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Mari kita sembah Dia. Ini kami ya Tuhan. Haleluya. Mari serahkan segala kekhawatiran-Mu, serahkan segala pergumulan-Mu kepada Tuhan. 2-3 orang berkumpul berhimpun karena namanya, Dia hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan melihat hatimu, Tuhan melihat hidupmu, Tuhan melihat apa yang menjadi doa-doamu. Engkau orang yang tidak pernah ditinggalkan oleh-Nya. Oh, haleluya. Janganlah kau berputus asa.
firman-Mu sudah kami baca dan kami renungkan. Taruh firman dalam setiap kehidupan kami. Kami orang-orang yang sangat berharga di hadapan-Mu. Betapa Engkau sangat memperhatikan setiap kami ya Tuhan. Kami sangat bersyukur kepada-Mu. Berkat-Mu turun atas kami semuanya. Kebenaran firman-Mu menjadi milik kami. Roh kami dikuatkan. Jiwa kami sehat. Tubuh kami sehat. Karena roh kami kuat, roh kami sehat, maka akan mempengaruhi seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita boleh merasakan kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita bersama. Kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Kiranya kebenaran firman Tuhan boleh menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kita. Kita boleh dikuatkan. Kita akan mendengarkan pengumuman. Bapak Ibu Saudara akan mengucapkan selamat datang kepada kita semuanya yang boleh beribadah kepada Tuhan. Biar kesetiaan menjadi milik kita, ketekunan menjadi milik kita semuanya bersama di dalam Tuhan. Saudara kasih Tuhan, untuk warta sepekan boleh kita lihat hari Rabu di tempat ini adalah menara doa. Saya terus mengajak kita semuanya, saudara, untuk kita boleh menara doa. Saudara dikasih Tuhan, hari Kamis ini ada ibadah kenaikan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, untuk hari Kamis itu ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus pukul 10. Berarti kul kita atau FA kita akan tunda ya saudara kasih Tuhan. Bukan di hari Jumat. Karena hari Kamis kita ada ibadah kenaikan di tempat ini pukul 10, saudara kasih Tuhan. Hari Rabu kita tetap berdoa, saudara kasih Tuhan, di menara doa ini. Saudara kasih Tuhan, kita tetap berdoa. Dan Bapak Ibu Saudara, hari Kamis, saudara kasih Tuhan, sekali lagi kita ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus pukul 10 di tempat ini. Kiranya kita semuanya boleh hadir. Dan kita percaya ada satu hal yang luar biasa di dalam kenaikan daripada Tuhan Yesus. Ada berkat Tuhan yang luar biasa. Dan ada satu pesan-pesan Tuhan yang akan Tuhan ingatkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Untuk kita boleh beribadah di dalam ibadah kenaikan. Hari Sabtu saudara kasih Tuhan doa puasa pukul 11, saudara dikasih Tuhan. Dan pukul 17 di tempat ini ada latihan, ada persiapan untuk ibadah hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya menghimbau kepada kita semuanya untuk dalam waktu sepekan ini Bapak Ibu Saudara kita boleh bersama-sama untuk kita boleh merayakan hari kenaikan daripada Tuhan Yesus. Dan saya percaya itu merupakan kekuatan bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan Mei, saudara, ada berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan Mei? Coba angkat tangan. Bulan Mei. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Yang bulan Mei Bapak Ibu Saudara tidak ada. Iya. Haleluya. Berarti hanya cuman Nelly yang berulang tahun. Ya nggak apa-apa. Sudah, nanti kita akan doakan bersama-sama. Oh, luar biasa Nel, kamu satu orang berulang tahun didoakan oleh kita semuanya. Baik, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya untuk pelayanan Tuhan. Saudara kasih Tuhan sudah beri lihat di depan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dan untuk hari kenaikan daripada Tuhan Yesus kita akan mengadakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan Yesus. Kita siapkan persembahan kita, disiapkan hati kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar siang hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami, kasih syukur kami kepadamu Tuhan. Ajari kami selalu memberi yang terbaik dari dalam hidup kami ya Tuhan. Kami akan memberi dengan rasa syukur kami ya Tuhan atas kebaikan ya Tuhan. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Selamat memberi Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah kehidupan bersama setiap Tuhan dalam kehidupan kita.
daripada Tuhan adalah kekayaan dan kemuliaan. Engkau ada dalam hati Tuhan, engkau ada dalam pikiran Tuhan. Kami serahkan anakmu ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sesuatu yang terbaik Tuhan kerjakan bagi kehidupan daripada Nelly, masa depan yang penuh dengan harapan. Engkau menyediakan masa depan. Rancanganmu bukan rancangan kecelakaan. Yeremia 29 ayat 11 yang digenapi dalam hidupmu. Engkau tidak pernah merancang kecelakaan, tetapi damai sejahtera menjadi pilih daripada anakmu, hambamu Nelly. Hidupnya terus mengasihi Tuhan. Engkau menjadi bapa, engkau menjadi orang tua bagi anak-anakmu yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Kiranya berkat Tuhan melimpah, damai sejahtera Allah melimpah, kemurahan dan kasih Tuhan melimpah dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas dan memperkuat daerahku. dan kiranya Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada mara petaka sehingga sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan Tuhan mendengarkan dan menjawab doa. Mari bersama kita arahkan hati kita, kita angkat tangan kita. Tuhan sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara, Tuhan sangat mengasihi kita semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat rahmat daripada Allah Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai, melindungi, menjaga kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan menjemput gerejanya kali yang kedua. Kita diberkati Tuhan bersama